Nama saya Fadlan Haikal Fairuz dengan NIM 12430501123. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah kasus yang kerap muncul dalam ruang lingkup pengadilan agama, yaitu kasus perceraian, dengan dilatar belakangi oleh disharmoni rumah tangga serta ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam menjalankan kewajibannya, khususnya terkait pembunuhan nafkah. Sebelum mengulas lebih jauh mengenai kasus tersebut, pentingnya untuk kita memahami eksistensi pengadilan agama itu sebagai salah satu apa sih? Sebagai salah satu institusi peradilan yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu, khususnya bagi masyarakat Islam. Ruang lingkup kewenangannya juga meliputi perkawinan, hibah, wakaf, hingga persoalan ekonomi syariah. Dalam realitas sosial, fenomena perceraian bukan lagi dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk kegagalan hubungan interpersonal antara dua individu. Perceraian merupakan manifestasi dari akumulasi persoalan multidimensional yang melibatkan aspek psikologi, sosial, ekonomi, bahkan konstruksi dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai ilustrasinya gini deh. Terdapat pasangan suami istri yang telah menjalani kehidupan pernikahan selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak. Pada fase awal perkawinan, memang mereka terjalin secara harmonis. Akan tetapi seiring berlangsungnya dinamika kehidupan rumah tangga, mulai muncul berbagai persoalan yang memicu terjadinya ketegangan dalam hubungan tersebut. Persoalan bermula ketika suami secara bertahap mengalami penurunan dalam pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, terutama dalam aspek pemberian nafkah. Situasi tersebut kemudian menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang berimplikasi pada munculnya konflik domestik secara berulang. Di sisi lain juga, intensitas pertengkaran yang semakin meningkat menyebabkan kualitas hubungan suami istri itu degradasi yang cukup signifikan. Upaya rekonsiliasi melalui musyawarah sudah kita lakukan. Namun, langkah tersebut tidak menghasilkan penyelesaian yang substansial. Pada titik tertentu, istri kemudian mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama pastinya, dengan dasar bahwa hubungan rumah tangga yang mereka sudah huni selama 5 tahun telah kehilangan esensi fundamentalnya, yaitu terciptanya kehidupan yang harmonis, tentram, dan berlandaskan prinsip yang paling menghargai. Apabila ditinjau dari perspektif hukum, hakim tidak semerta-merta menjatuhkan putusan perceraian. Terdapat mekanisme mediasi yang wajib ditempuh sebagai instrumen penyelesaian konflik secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, melainkan juga sebagai sarana rekonstruksi hubungan sosial. Namun, apabila mediasi tidak mencapai titik temu, persidangan akan berlanjut pada tahapan pembuktian melalui saksi maupun bukti lain yang berrelevan. Menariknya di sini nih, pada kasus ini, bisa kita telah lebih kritis, muncul sebuah pertanyaan yang mendasar. Apakah problematika rumah tangga semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi? Tentunya tidak kan? Nah, menariknya pada kasus ini, dianalisis secara lebih kritis muncul pada aspek material, tetapi juga terletak pada krisis komunikasi, minimnya kesadaran terhadap tanggung jawab, serta rendahnya kemampuan adaptasi dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Itu bisa jadi faktor utama dong. Dalam kasus ini juga, ketidakmampuan memenuhi nafkah bukan hanya dapat dipahami sebagai persoalan finansial kan, melainkan juga dapat dipandang sebagai untuk disfungsi dalam struktur keluarga. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya upaya perbaikan yang nyata, maka rumah tangga itu berpotensi kehilangan tujuan idealnya, yaitu kan sakinah mawaddah warahmah. Nah, dapat kita pahami bahwa perceraian bukan sekedar tindakan hukum yang mengakhiri hubungan antara suami dan istri, melainkan sebuah fenomena sosial yang memiliki konsekuensi luas terhadap berbagai aspek kehidupannya, termasuk kondisi psikologis, serta stabilitas lingkungan keluarga. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengesahkan berakhirnya sebuah perkawinan, tetapi sebagai institusi yang berupaya menghadirkan keadilan melalui proses hukum yang objektif dan terstruktur. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.